Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah para penduduk surga masih mengingat masa lalu mereka ketika mereka masih berada di dunia? Setiap muslim berusaha di dalam kehidupan dunia ini agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai perbuatan baik dan juga menjauhi perbuatan buruk. Semua hal tersebut dilakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan hadiah terbesar darinya, yaitu surga yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi. Surga adalah tujuan akhir kehidupan seorang muslim, yang merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang bertakwa dan pelipur lara bagi orang-orang yang telah bersabar ketika ditimpa dengan berbagai musibah dan ujian selama hidup mereka di dunia. Surga adalah balasan yang telah disediakan oleh Allah SWT bagi hamba-hambanya yang beriman atas perbuatan baik yang mereka lakukan ketika berada di dunia, berupa kesabaran, istiqomah, dan keimanan serta amal soleh mereka. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dari salah satu sifat surga, bahwa bangunan surga terbentuk dari batu bata yang terbuat dari emas dan perak. Adukannya menggunakan minyak kasturi yang berbau wangi, kerikilnya berupa permata dan yakut, dan debunya berupa za'faron. Di dalam surga terdapat berbagai sungai yang mengalirkan susu, madu, serta khamar yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam video kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang beberapa sisi kehidupan penduduk surga. Apakah mereka akan tetap mengingat kehidupan mereka di dunia? Kita akan mengenal rahasia kehidupan di surga tersebut. Silakan simak video ini sampai selesai. Bagaimanakah seorang manusia akan hidup ketika berada di surga? Dan apakah perbedaan dengan kehidupan di dunia? Kehidupan manusia di surga sangat jauh berbeda dengan kehidupannya ketika di dunia. Di dunia, kenikmatan yang dirasakan oleh manusia akan berakhir ketika dia selesai melakukannya. Sedangkan di surga, kenikmatan yang dia rasakan tidak akan pernah berakhir dan tidak terputus-putus. Setiap saat, dia akan merasakan kenikmatan yang baru dan lebih nikmat daripada yang dia rasakan sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Ayat tersebut menunjukkan bahwa penduduk surga, kesibukan yang dilakukan setiap saat adalah untuk menikmati makanan, minuman, serta kenikmatan bersama para bidadari. Berbeda dengan kesibukan para penduduk dunia, di mana mereka akan merasakan lelah dan capek, khawatir dan sedih. Selain itu, penduduk surga juga tidak mengeluarkan kotoran yang biasanya dikeluarkan oleh penduduk dunia, seperti air kencing, kotoran, maupun keringat. Penduduk surga tidak buang air besar maupun buang air kecil, tetapi mereka hanya bersendawa dengan sendawa yang memiliki aroma wangi seperti kasturi. Penduduk surga juga tidak tidur sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk dunia, karena tidur adalah kematian yang ringan, dan penduduk surga tidak akan merasakan kematian. Allah SWT memuliakan mereka dengan keabadian, sehingga mereka tidak terganggu dengan kekhawatiran terhadap kematian yang menanti manusia di dunia. Penduduk surga hidup di surga dalam usia yang paling sempurna, yaitu di usia 33 tahun, di mana di usia tersebut Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Selain itu, penduduk surga tidak akan pernah merasakan bosan, serta tidak akan pernah merasakan perasaan buruk lainnya sebagaimana yang dialami oleh manusia ketika mereka di dunia, di mana manusia terkadang merasa jengkel atau khawatir ketika berada di dunia. Sementara di surga, dia senantiasa berada dalam perasaan yang disukainya. Tetapi, apakah penduduk surga akan tetap mengingat kenangan ketika mereka berada di dunia? Hal ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Para penduduk surga masih mengingat kenangan hidup mereka ketika mereka di dunia. Ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang hal tersebut. Di antaranya yang Allah SWT sebutkan dalam surat At-Tur. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Dan sebagian mereka berhadapan-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
Sebagaimana juga para penduduk surga masih mengingat perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat jahat dengan menyebarkan keraguan kepada orang-orang yang beriman dan mengajak mereka untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam surat As-Saffat, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?" Para penduduk surga mengingat tentang hal-hal yang mereka alami ketika mereka berada di dunia, serta cobaan dan ujian yang mereka dapatkan di alam dunia. Mereka pun menjadi semakin bahagia dengan balasan kebaikan yang mereka dapatkan di surga tersebut. Allah SWT berfirman, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Kenangan para penduduk surga pun kembali terlintas dalam pikiran mereka ketika mereka menikmati buah-buahan di surga. Mereka kembali mengingat buah-buahan yang mereka rasakan di alam dunia, karena buah-buahan tersebut menyerupai dengan buah-buahan yang mereka temui di dunia, tetapi berbeda dari ukuran dan rasanya. Allah SWT berfirman, كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Para penduduk surga juga mengingat masa-masa ketika mereka berdoa kepada Allah SWT meminta pertolongan kepadanya. Ketika mereka ditimpa kesulitan, mereka mengingat tangan-tangan yang mereka tengadahkan kepada Allah SWT dengan merendahkan diri untuk mengharapkan pertolongan darinya, serta permintaan mereka agar mereka dapat senantiasa berbuat amal soleh dan menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan kenikmatan surga. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. Tetapi, apakah para penduduk surga masih ingin untuk merasakan kenikmatan seperti yang mereka rasakan di dunia? Karena para penduduk surga akan menginginkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Bahkan penghuni surga yang paling rendah tingkatannya pun, dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari dunia dan seisinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inni la'alamu akhir ahli nari khurujan minha wa akhir ahli jannati dukhulan jannah. Rajulun yakhruju minan nari habwan, fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lah, idhab fadkhul jannah. Fayatiha fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a. Fayarji'u fayaqul, Ya Rabb, wajadtuha mal'a. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lah, idhab fadkhul jannah. Qala fayatiha fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a. Fayarji'u fayaqul, Ya Rabb, wajadtuha mal'a. Fayaqulu Allah lah, idhab fadkhulil jannah, fa inna laka mithla dunya wa 'ashrata amsalha, aw inna laka 'ashrata amsalid dunya. Qala fayaqul, ataskharu bi aw tadhaku bi wa antal malik. Sungguh, aku mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Allah SWT kemudian berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Orang tersebut kemudian mendatangi surga dan ditampakkan baginya seolah-olah surga telah penuh. Kemudian dia kembali dan menyampaikan hal tersebut kepada Allah SWT. Dia berkata,
"Ya Rabb, surga itu telah penuh." Allah SWT kemudian kembali berfirman kepadanya, "Pergilah dan masuklah ke dalam surga." Kemudian dia mendatangi surga dan lagi-lagi dia ditampakkan seolah-olah surga telah penuh. Dia kembali kepada Allah SWT dan berkata, "Ya Rabb, aku mendapati surga itu telah penuh." Allah SWT kemudian berfirman, "Pergilah dan masuklah ke dalam surga, karena kau akan mendapatkan yang semisal dengan dunia dan 10 kali lipat darinya, atau engkau akan mendapatkan 10 kali lipat dari dunia." Orang tersebut kemudian berkata, "Apakah engkau sedang mempermainkanku padahal engkau adalah sang maharaja?" Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW kemudian tertawa sampai nampak gigi geraham beliau." Disebutkan bahwa pahala tersebut merupakan manzilah terendah dari penghuni surga. Ya, semua yang diinginkan oleh penduduk surga akan mereka dapatkan, sebagaimana yang Allah SWT janjikan dalam firman-Nya, "Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun." Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Selain itu, terdapat juga beberapa hadis yang menyebutkan bahwa ada sebagian dari penduduk surga yang meminta untuk diberikan anak, serta meminta untuk bercocok tanam. Mereka akan diberikan apa yang mereka minta, dan mereka tidak perlu untuk menunggu dalam mendapatkan hasilnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari bersabda kepada para sahabatnya, dan saat itu ada seorang Arab Badui dalam majelis tersebut. Beliau menyebutkan bahwa ada seorang dari penduduk surga yang meminta izin kepada Allah SWT untuk bercocok tanam. Allah SWT kemudian bertanya kepadanya, "Bukankah engkau telah mendapatkan apapun yang kau inginkan?" Dia menjawab, "Ya, tapi aku suka untuk bercocok tanam." Maka Allah SWT pun mengabulkan permintaannya. Ketika dia menyemai benih, seketika tumbuhlah tanaman yang ditanam serta dipanen, hingga tumpukan panen yang dia dapatkan besarnya seperti gunung. Allah SWT kemudian berfirman, "Tidak ada yang melebihi kamu, wahai anak Adam." Maka orang Badui tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, "Demi Allah, tidak akan engkau temui orang yang seperti itu selain kaum Quraisy dan Ansor, karena mereka adalah para petani, sedangkan kami bukanlah petani." Maka Rasulullah SAW pun tertawa mendengar perkataan orang Badui tersebut. Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini seraya berkata, dalam hadis ini terdapat banyak faedah, antara lain bahwa semua yang diinginkan oleh penduduk surga, apapun yang mereka inginkan akan mereka dapatkan. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu idza ishtahal walada fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidah kama yashtahi." Seorang mukmin ketika berada di surga, jika dia menginginkan seorang anak, maka kehamilan dan kelahirannya serta tumbuh besar sampai usia yang diinginkan akan terjadi hanya sesaat sebagaimana yang dia inginkan. Kita memohon kepada Allah SWT agar Dia menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang memasuki surga dengan kemurahan Allah dan kasih sayangnya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat kepada orang lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.